Halo semua, di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang kisah dan makna di balik lawang bledek atau pintu bledek yang berada di Masjid Agung Demak. Salah satu artefak peninggalan sejarah awal perkembangan budaya Islam di pesisir Jawa adalah Masjid Agung Demak. Secara visual, seni bangunan Masjid Agung Demak bergaya seni tradisional pra-Islam atau Hindu, Buddha, Jawa, dan Cina, dipadu dengan seni Islam. Hal ini dapat diidentifikasikan pada elemen bangunan yang memiliki ornamen yang sangat unik dan fenomenal, yakni terdapat pada daun pintu utama masjid yang dikenal dengan sebutan lawang bledek atau pintu petir. Ornamen lawang bledek pada bangunan Masjid Agung Demak merupakan ornamen non-struktural dengan fungsi utama, yakni untuk menambah nilai keindahan atau estetis. Secara estetis, perwujudan ornamen lawang bledek menunjukkan citra ngerawit, ngeremit, dan werit yang mencerminkan nilai adiluhung. Dalam konteks kesejarahan, ornamen lawang bledek merupakan prasasti. Secara ikonografis, keberadaan motif-motif tradisi seni hias pra-Islam pada lawang ornamen bledek, pintu bledek merupakan pernyataan simbolis tentang toleransi terhadap pluralitas budaya masyarakat yang berkembang pada masa itu. Makna-makna simbolis bermuatan nilai-nilai pra-Islam pada ornamen lawang bledek dimaknai ulang dengan memasukkan dan menunjukkan nilai-nilai Islami dengan pendekatan mengambil bentuk atau wadah dan mengganti isi maknanya di dalamnya. Masjid Agung Demak merupakan salah satu situs peninggalan Kesultanan Demak Bintoro yang didirikan oleh Wali Songo dan diprakarsai oleh Sultan Demak I, yaitu Sultan Raden Fatah. Masjid Agung Demak sebagai salah satu situs peninggalan terpenting tentunya memiliki kisah di dalamnya. Di antara pintu-pintu Masjid Agung Demak terdapat sebuah pintu yang dikenal dengan sebutan lawang bledek atau pintu bledek. Lawang bledek merupakan pintu yang bergambar petir. Pintu ini letaknya di bagian depan paling tengah, diapit oleh dua jendela dan pintu biasa yang menghadap ke serambi masjid. Pintu bledek ini merupakan hasil karya dari Ki Ageng Selo. Beliau merupakan seorang waliullah, hanya saja tidak termasuk dari anggota-anggota Wali Songo. Ki Ageng Selo termasuk murid dari Sunan Kalijaga. Ki Ageng Selo merupakan murid terpandai dan tersakti dari beberapa murid dari Sunan Kalijaga. Berikut kisah di balik pintu bledek Masjid Agung Demak. Pada suatu hari, Ki Ageng Selo sedang menyanggul sawah. Walaupun pada saat itu cuaca sedang hujan dan sesekali petir menyambar-nyambar. Meskipun begitu, Ki Ageng Selo masih tetap terus menyangkul dengan tenang. Karena petir tersebut terus menyambar dan membahayakan Ki Ageng Selo, kemudian Ki Ageng Selo membaca surat Ar-Ra'd ayat 13. Seketika itu Ki Ageng Selo langsung menangkap petir tersebut yang berwujud dengan binatang aneh yang mengerikan. Ki Ageng Selo kemudian mengikatnya dengan jemari dan membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, Ki Ageng Selo mengikat petir atau bledek tersebut di pohon gandrik. Bledek yang diikat pada pohon gandrik berteriak-teriak meminta untuk dilepaskan, dengan janji sanggup membantu apa saja yang dibutuhkan oleh Ki Ageng Selo, sampai dengan anak cucunya nanti, asalkan dilepaskan dari ikatan pohon gandrik tersebut. Kemudian berita tentang penangkapan petir oleh Ki Ageng Selo didengar oleh Kesultanan Demak. Kemudian Sultan Demak memberikan perintah pada Sunan Kalijaga untuk melukis petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Pada saat sampai di tempat pohon gandrik, Sunan Kalijaga menyampaikan permintaan dari Sultan Demak. Ki Ageng Selo pun menerima permintaan tersebut. Ki Ageng Selo melukis bledek tersebut di atas papan kayu. Pada saat Ki Ageng Selo sedang mengukir, tiba-tiba datang seorang wanita tua yang membawa beruk atau tempurung kelapa yang berisi air, dan bledek itu disiram. Seketika itu meledaklah bledek itu.
dan langsung menghilang, dan perempuan itu berubah menjadi seorang laki-laki tua dan berjubah putih dan ikut menghilang juga. Ki Ageng Selo berhasil melukis pintu beledek tersebut. Pintu tersebut diukir dengan kepala ular naga dan dihiasi semacam mahkota di bagian atasnya dan jamban di bagian bawahnya, serta bunga-bunga teratai di sekelilingnya. Lukisan itu diukir di atas kayu jati seukuran daun pintu, dibuat 2 buah dengan ukuran yang sama dan posisi berhadap-hadapan. Kemudian Sunan Kalijaga membawa ukiran pintu beledek Ki Ageng Selo ke Masjid Agung Demak, lalu dipasang di depan bagian tengah Masjid Agung Demak. Kemudian pintu itu diberi nama Lawang Bledek. Bledek dalam perspektif Jawa memiliki beberapa makna di dalamnya. Yang pertama, pada gambar relief mahkota yang terdapat dalam lawang bledek ini dapat diartikan bahwa pemerintahan baik itu raja, ratu, atau sultan sedang melakukan aktivitas-aktivitas di Masjid Agung Demak. Kemudian, pada gambar atau relief naga, Ardawalik dapat diartikan dalam mitologi Jawa mengatakan tentang kehidupan naga atau Ardawalik tersebut berada di dalam kehidupan di lapisan tanah yang paling bawah. Tugas dan kewajiban yang diemban oleh Ardawalik yaitu menyangga dan menjaga kestabilan dunia ini agar tidak goncang, sehingga hal tersebut dapat dipahami bahwa sebagai pemaknaan raja atau ratu, sultan yang memerintah adalah sebagai penyangga bumi. Penyangga ini dimaksudkan kemakmuran bagi rakyat yang ada di bumi yang serta yang berada di wilayahnya. Yang ketiga, gambar yang berbentuk plum, yakni menggambarkan tentang kemakmuran. Kemudian selanjutnya ada gambar atau relief yang berbentuk jamban atau tempat bunga untuk melambangkan keharuman. Raja harus dapat mengharumkan nama negara dan bangsa. Pada gambar yang berbentuk tumpal berarti kecerdasan raja. Raja bertanggung jawab untuk mencerdaskan rakyatnya. Begitulah arti dari makna lawang bledek. Pintu ini merupakan pintu kebanggaan warga Demak karena pintu beledek merupakan salah satu situs peninggalan sejarah. Lawang Bledek karya Ki Ageng Selo yang sekarang dipasang di Masjid Agung Demak merupakan sebuah tiruan. Pintu yang asli sudah mulai sedikit keropos dan dimuseumkan di Museum Masjid Agung Demak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa main di Demak ya. Dadah.